Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang analisis regresi linear sederhana. Kelompok 5 terdiri dari Salbiani Febiani Rufiki, Rifani, Emur Dianor, dan saya sendiri, Isna. Materi pertama akan dijelaskan oleh Salbia Febriani Rufiki. Perkenalkan, saya Salbia Febriani Rufiki dari kelompok 5. Jadi di sini kami akan menjelaskan analisis regresi linear sederhana. Jadi langsung saja pengertian dari regresi linear sederhana. Jadi regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji seluruh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan response. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Jadi istilah regresi pertama kali dalam konsep statistik digunakan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886, di mana yang bersangkutan melakukan kajian yang menunjukkan bahwa tinggi badan anak-anak yang dilahirkan dari para orang tua yang tinggi cenderung bergerak atau regres ke arah ketinggian rata-rata populasi secara keseluruhan. Galton memperkenalkan kata regresi atau regression sebagai nama proses umum untuk memprediksi satu variabel, yaitu tinggi badan anak dengan menggunakan variabel lain, yaitu tinggi badan orang tua. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi linear sederhana atau RLS merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Variabel bebas dapat pula disebut dengan istilah prediktor atau variabel independen atau X, dan variabel terikat sering disebut dengan istilah kriterium atau variabel dependen atau Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rusdi, teman saya. Kemudian langkah-langkah dan uji regresi linear sederhana. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respon. Kemudian yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, menghitung X2, XY, dan total dari masing-masingnya. Kemudian, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Selanjutnya, membuat model persamaan garis regresi dan melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respon. Kemudian diakhiri dengan uji signifikasi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan uji koefisien regresi sederhana atau P sama dengan value. Digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen Y. Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Untuk keperluan praktik, pengambilan sampel secara acak dari populasi akan sangat membantu. Dalam pengujian hipotesis terdapat asumsi atau pernyataan istilah hipotesis, atau bisa disebut dengan pernyataan istilah hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan oleh HO, dan penolakan HO dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan oleh H1.
Jika telah ditentukan koefisien determinasi atau R2, maka selanjutnya dilakukan uji signifikasi hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji X, atau uji C kuadrat. Dengan uji signifikan ini dapat diketahui apakah variabel bebas, prediktor, atau independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas, respon, ataupun dependen atau Y. Arti dari signifikan adalah bahwa pengaruh antar variabel berlaku bagi seluruh populasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji T pada regresi linear adalah: yang pertama, menentukan hipotesis HO beta sama dengan 0 atau H1 beta tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan tingkat signifikasi. Biasanya tingkat signifikasi yang sering digunakan adalah 5% atau 0,05. Kemudian menghitung nilai T hitung menggunakan rumus T hitung. R akar N dikurang 2 akar 1 dikurang R. Kemudian menentukan daerah penolakan HO, daerah kritis, bentuk pengujian dua arah. Sehingga menggunakan uji T dua arah, HO akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel, atau T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti H1 diterima. HO akan diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel lebih kecil dari T hitung, berarti H1 ditolak. Bisa dilihat itu di bawah ada gambar bentuk pengujian dua arah. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan T tabel, mempergunakan tabel uji T. Kemudian tabel uji T untuk 5% dan derajat kebebasan DF N dikurang K. N itu jumlah sampel atau pengukuran dan K adalah jumlah variabel, yaitu penjumlahan dari variabel bebas ditambah variabel terikat. Kemudian kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel. Bila nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima. H1 ditolak. Bila T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak, H1 diterima. Kemudian membuat hasil kesimpulan dari hasil uji signifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifani. Koefisien determinasi atau R2 adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan beberapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan nilai R2 dapat diketahui tingkat signifikasi atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dalam reklinasi linear. Dalam reklinasi linear sederhana, koefisien determinasi atau R2 diartikan sebagai ukuran kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian terikat. Karena koefisien determinasi atau R2 merupakan kuadrat dari koefisien kolerasi atau R, maka dapat rumus koefisien determinasi atau R2 sama dengan rumus koefisien korelasi R yang dipangkatkan. Yang kedua yaitu pengertian R2. R2 adalah perbandingan antara variasi Y yang dijelaskan oleh X1 dan X2 secara bersama-sama dibanding dengan variasi total Y. Jika selain X1 dan X2 semua variabel di luar model yang diwadahi dalam E dimasukkan ke dalam model, maka nilai R2 akan bernilai 1. Ini berarti seluruh variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Contohnya, jika variabel dalam sederhana model hanya menjelaskan 0,4, maka berarti sebesar 0,6 ditentukan oleh variabel di luar model. Nilai diperoleh sebesar R2 sama dengan 0,4. Lalu tidak ada ukuran yang pasti beberapa besarnya R2
untuk mengatakan bahwa suatu pilihan variabel sudah tepat. Jika R2 semakin besar atau mendekati 1, maka model makin tepat. Untuk data survei yang berarti bersifat cross section, data yang diperoleh dari banyak responden pada waktu yang sama, maka nilai R2 sama dengan 0,2 atau 0,3 sudah cukup baik. Semakin besar N atau ukuran sampel, maka nilai R2 cenderung makin kecil. Sebaliknya dalam data runtun waktu atau time series, di mana peneliti mengamati hubungan dari beberapa variabel pada satu unit analisis atau perusahaan atau negara pada beberapa tahun, maka R2 akan cenderung besar. Hal ini disebabkan variasi data yang relatif kecil pada data runtun waktu yang terdiri dari satu unit analisis saja. Arti atau makna R2. Contoh, jika nilai R2 sama dengan 0,04 menunjukkan pemilihan variabel X1 dan X2 dalam cross section data, menjelaskan variasi kinerja sebesar 40%, sisanya 80% ditentukan oleh variabel-variabel lain di luar model. Dua variabel penjelas yang dipilih oleh peneliti sudah dapat menjelaskan variasi variabel Y pada sampel yang besar. Keputusan ini dapat diterima jika uji F menunjukkan nilai yang besar atau signifikan. Jadi keputusan untuk menerima model sebagai baik atau tepat harus dilihat bersama melalui besarnya nilai F dan R2. Kemudian selanjutnya, ini ada contoh soal yang dikerjakan secara manual. Nah, sini saya akan menjelaskannya. Ini contohnya, apabila korelasi antara biaya promosi yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima perusahaan sebesar R sama dengan 0,95, tentukan koefisien determinasinya dan jelaskan. Jadi yang kita ketahui yang pertama ini, biaya promosi yang dikeluarkan itu merupakan X dan pendapatan yang diterima perusahaan itu adalah Y. Jadi menjawabnya KD titik R2 kali 100%. Jadi kita masukkan dulu R-nya, yaitu 0,95 pangkat 2 dikalikan 100%. Yang pertama kita kalikan yang pangkat terlebih dahulu, 0,95 dikalikan 0,95 sama dengan 0,9025, kemudian kita kalikan 100%. Jawabannya adalah 90,25%. Artinya, jika tingkat pengaruh perubahan biaya promosi yang dikeluarkan terhadap perubahan pendapatan yang diterima perusahaan adalah sebesar 90,25%. Sisanya yaitu sebesar 9,75% dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian soal selanjutnya, nah berdasarkan dari contoh soal sebelumnya, kita mencari nilai koefisien determinasinya atau R2, kemudian jelaskan apa maknanya. RY12 sama dengan 0,9686 sama dengan 0,9686 pangkat 2 dikalikan 100. Jadi sama kayak tadi, kita kalikan dulu yang pangkatnya, 0,9686 dikali 0,9686 sama dengan 0,9381, kemudian dikalikan 100%. Jawabannya adalah 93,81%. Dapat dilihat nilai koefisien R2 Y12 sama dengan 93,81 atau 93,81%, memberi makna bahwa naik turunnya variasi pengeluaran Y disebabkan oleh pendapatan X1 dan jumlah anggota keluarga X2
sebesar 93,81%, sedangkan sisanya sebesar 6,19%, disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Juga turut mempengaruhi pengeluaran, yaitu Y, tetapi tidak dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier ganda. Selanjutnya saya akan menjelaskan melalui SPSS. Jadi di sini saya sudah mempunyai sampelnya, ada 20 dengan judul pengaruh promosi terhadap penjualan sabun homemade. Jadi promosinya ini merupakan X dan penjualannya merupakan Y. Nah, kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, kita ke variabel dulu, kita masukkan di sini X dan Y. Nah, sudah kita beri label. X merupakan promosi, Y merupakan penjualan. Kemudian sini juga kita ubah menjadi sel, ini menjadi sel. Kemudian ini kita ubah menjadi 0, ini juga kita ubah menjadi 0. Nah, kita ke data view. Nah, jika udah X dan Y, kemudian kita input datanya. Nah, ini tinggal kita copy, pindah paste ke SPSS. Sudah, kita langsung beralih ke menu analyze. Kemudian kita klik regression, kemudian linear. Nah, ini Y-nya penjualan kita masukkan ke dependent, kemudian promosinya kita masukkan ke independent. Nah, sudah, kita ubah statistiknya, kita masukkan square change, kemudian continue dan oke. Mari kita tunggu di output. Nah, di sini kita dapat melihat berbagai macam output. Nah, sini ada variable, kemudian ada model Sumari, ada ANOVA, dan ini ada koefisien. Nah, jadi karena di manual tadi sudah dijelaskan tentang koefisien, versi manualnya di sini saya akan menjelaskan koefisien versi SPSS-nya. Jadi ini tinggal kita copy, lalu kita pindah ke Word. Jadi dari tabel ini kita dapat mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu ada nilai konstan. Nah, nilai konstannya itu merupakan ini 26,158. Kemudian ada nilai promosi yaitu 0,006. Jadi di sini kita dapat menuliskan Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1. Jadi beta 0 ini merupakan nilai konstannya itu 26,158. Kemudian beta 1 ini merupakan nilai promosi yaitu 0,006. Selain itu kita juga dapat menyimpulkan bahwa nilai konstan yang sebesar 26,158 itu nilai konsisten penjualannya adalah 26,158. Kemudian koefisien regresi sebesar 0,06
menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai promosi, maka penjualan bertambah sebesar 0,006. Kemudian nilai koefisien ini bersifat positif karena apa? 0,06 ini merupakan positif, bukan negatif. Jika negatif maka akan ada tanda negatif di sini, misalnya negatif 0,006. Sekian dari presentasi kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.